Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang FTP. Jadi tanpa basa-basi kita langsung saja masuk ke dalam materinya. Oke, jadi VTP, langsung kita masuk. Jadi apa itu VTP? VTP adalah VLAN Trunking Protocol. Jadi itu adalah protokol milik Cisco yang digunakan untuk menyebarkan konfigurasi VLAN di seluruh jaringan lokal. Jadi sederhananya, VTP membantu memastikan bahwa semua switch dalam jaringan memiliki informasi yang sama, sehingga perangkat di jaringan dapat berkomunikasi dengan benar. Lanjut, ada fungsinya. Jadi fungsinya itu ada 3. Yang pertama itu menyebarkan informasi VLAN. Jadi VTP menyebarkan secara otomatis menambahkan, menghapus, dan mengubah VLAN di semua switch dalam domain VTP-nya. Terus, kedua, menjaga konsistensi VLAN. Jadi VTP memastikan bahwa semua switch memiliki nama, ID, dan rentang VLAN yang sama. Dan terakhir, memudahkan manajemen VLAN. Jadi VTP memungkinkan administrator jaringan untuk mengelola VLAN dari satu lokasi pusat, menghemat waktu dan usaha. Jadi misalnya ada banyak switch, kita jadi hanya perlu mengkonfigurasi satu saja. Lanjut, ada modenya. Jadi kita memiliki 3 mode di sini. Ada mode VTP server, VTP client, VTP transparent. Pertama itu VTP server itu bertindak sebagai sumber informasi VLAN untuk semua switch lain dalam domain VTP, seperti namanya saja ya, server. Lalu ada client menerima informasi VLAN dari VTP server dan menggunakan untuk mengonfigurasi VLAN lokal. Lalu ada VTP transparent, tidak meneruskan informasi VLAN, tetapi memungkinkannya untuk dilewati antar VTP server dan client. Jadi ini bertindak sebagai, kita bisa bilang, jembatan gitu. Nah, lalu ada cara kerjanya. Jadi pertama, cara kerjanya VTP server secara berkala mengirimkan iklan VTP yang berisi informasi VLAN ke semua switch lain dalam domain VTP-nya. Lalu, switch VTP client akan menerima VTP itu dan membandingkannya dengan konfigurasi VLAN lokalnya. Jika ada perbedaan, switch VTP client memperbarui konfigurasi VLAN lokalnya agar sesuai dengan iklan VTP-nya. Jadi misal ada yang diubah, jadi si klien itu akan mengubah juga. Ada yang dihapus, si klien akan hapus juga. Lalu kita akan membahas kelebihannya. Jadi ini akan memudahkan manajemen VLAN. Pertama, VTP memungkinkan administrator jaringan untuk mengelola VLAN dari satu lokasi pusat. Ya, tadi yang seperti kita baca, mengelola dari satu pusat doang. Jadi cuma satu switch yang hanya perlu dikonfigurasi. Lalu menjaga konsistensi VLAN. Jadi VTP memastikan bahwa semua switch memiliki nama, ID, dan rentang VLAN yang sama, sehingga membantu menghindari masalah konfigurasi dan mempercepat penyebaran VLAN. Jadi VTP memungkinkan VLAN baru ditambahkan ke jaringan dengan cepat dan mudah gitu. Jadi kita mengkonfigurasi di switch 1 itu nambahkan VLAN. Nah, di switch yang lain, yang klien itu akan ditambahkan juga secara otomatis ya, gampang. Nah, lalu ada kekurangannya, yaitu ketergantungan pada Cisco. Jadi VTP itu kan adalah protokol milik Cisco. Jadi dia tidak akan kompatibel dengan switch dari vendor lain, hanya dengan Cisco sendiri. Lalu keamanannya, VTP itu rentan terhadap serangan karena informasi VLAN ditransmisikan secara jelas ya. Lalu kurang fleksibel juga, VTP tidak menawarkan banyak opsi konfigurasi lanjutan, jadi sedikit gitu. Oke, selanjutnya kita akan langsung saja praktek pada aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Pertama kita memiliki nih topologinya, ini ada 4 switch. Jadi kita akan konfigurasi terang terlebih dahulu. Kita akan terang semuanya. Ini. Nah, ini udah diterang semua ya pada masing-masing interface yang terhubung ke switch-nya. Nah, selanjutnya kita akan langsung saja mempraktekkan FTP-nya. Pertama, kita akan tandai dulu nih, kita jadi switch 1 sebagai server, switch 2 sebagai yang transparent, mode transparent, dan switch 3 dan 4 ini akan menjadi kliennya. Oke, pertama kita di sini. Kita keluar dulu, kita ketik FTP mode. Ini kita modenya server untuk switch 1 server. Nah, habis itu kita ketik lagi. Ada 3 doang ya. Pertama FTP mode server. Kedua FTP domain. Kita buat domainnya, domain misal gogo
lalu FTP password 123. Nah, jadi cuma ada 3 di sini ya. Pertama ada FTP mode, terus ada FTP domain dan FTP password. Dah. Lalu di sini transparent. Kita masukin sama domain lagi, terus Google tadi, Google terus password, FTP password, harus pakai FTP juga. Nah, setelah kita mengkonfigurasi mode pada masing-masing switch, kita hanya perlu mengkonfigurasi VLAN-nya di server ini saja, di switch 1 yang jadi server. Oke, kita akan langsung saja ketik VLAN. Misal karena default 1, mungkin kita akan bikin VLAN 10. Lalu kita beri nama Udin mungkin, Udin. Nah, kita langsung lihat do show VLAN. Kita bisa lihat di sini perlebar. Nah, ini kelihatan kita udah membuat VLAN 10. Namanya itu Udin. Sini kalau kita lihat di transparent, ini tidak akan ada ya. Ini do show VLAN. Karena seperti yang tadi kita tahu bahwa mode transparan itu hanya sebagai jembatan gitu ya. Lalu kita lihat pada klien yang ini. Do show VLAN. Nah, ini udah masuk tuh. VLAN 10 Udin, padahal kita tidak mau konfigurasi. Dan kita lihat pada klien yang terakhir. Nah, ini juga udah ada. Oke, kita akan tambahkan satu lagi mungkin. Kita bikin dulu VLAN 100 mungkin. Nah, name-nya Asep. Oke, kita cek. Sini tidak usah karena emang tidak ada. Akan menjadi jembatan saja itu. Kita cek lagi. Show VLAN. Nah, ini akan udah ada ya tuh. 100 Asep. Lalu pada yang ini juga kita cek. Ini do show VLAN. Ini akan Asep juga ada. Nah, ini udah berhasil ya. Kita udah berhasil mengkonfigurasi gitu doang. Nah, tapi selanjutnya kita akan menghapus terlebih dahulu. Jadi kita akan bikin baru. Kita ketik exit dulu. Kita ketik no VLAN. Kita tadi VLAN-nya ada 100 dan 10. Kita yang 10 saja. Kita hapus ini. Nah, kita tinggal ketik lagi do show. Nah, do show VLAN. Nah, kalau di server kita bisa lihat ini udah nggak ada ya. Nggak ada VLAN 10. Lalu kita lihat ini nggak mungkin ada. Lalu ini yang klien pertama, kita ketik lagi do show VLAN. Nah, di sini udah gak ada. Lalu pada yang terakhir kita bisa lihat juga show VLAN. Nah, kalau yang di terakhir ini masih ada. Kenapa tuh? Saya juga kurang tahu ya. Nah, sebenarnya kita ada cara untuk mengembalikan ini ke yang terbaru ini ya. Ini kan kalau kita lihat pasti ada tuh. Nah, ada caranya. Yang pertama itu kita bisa menyimpan file dulu di sysjo ini, kita simpan. Habis itu kita buka lagi. Tapi ada juga satu lagi caranya yang lumayan gampang lah kalau kita bilang. Kita bisa bikin lagi saja VLAN baru mungkin. Di sini 200. Name-nya Upin gitu. Oke. Kita lihat dulu do show VLAN. Nah, kita kalau di server itu pasti udah bisa kita lihat. Ada 100 200 Asep Upin. Lalu ini nggak ada. Nah, dan yang ini kita lihat juga do show. Nah, ini pasti akan ada juga sama. Nah, lalu pada yang switch ini, yang terakhir ini, kita akan cek juga. Nih, tuh ini dia akan hilang. Karena kita tadi tambahkan VLAN baru. Kita udah update juga. Nah, ini VLAN 10-nya itu udah hilang. Dan ada VLAN 200. Oke, itu materi pada video kali ini, pada materi VLAN Trunking Protocol. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.